Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anak. Apa kabarnya? Harapannya baik ya. Untuk pertemuan kali ini, Miss Endah akan meneruskan tentang materi bab yang sama, yaitu tentang kronologi perubahan dan kesinambungan ruang masa penjajahan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sedikit materi, dan hari ini akan diperjelas lagi tentang dampaknya VOC datang ke Indonesia itu apa, kemudian dampak masyarakatnya karena sistem kerja yang dibuat oleh Belanda itu apa. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu materinya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Selamat mengikuti. Yang pertama mengenai cara-cara yang digunakan bangsa Eropa untuk mencapai tujuannya. Bangsa pertama yang akan kita bahas, A. Bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Nasrani. Kemudian, bangsa Portugis dan Spanyol datang sampai ke Maluku pada tahun 1521. Untuk mendapatkan pengaruh Portugis dan Spanyol menjalin hubungan dengan kerajaan di Maluku yang bertikai. Portugis bersekutu dengan Ternate, sedangkan Spanyol bersekutu dengan Tidore. Kemudian yang B, bangsa Inggris. Bangsa Inggris datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Di bawah pimpinan Kapten James Lancaster, kapal Inggris berhasil mendarat di Banten pada tahun 1602. Untuk mendapatkan monopoli rempah-rempah, Lancaster menjalin hubungan dengan Raja Banten dan berhasil mendirikan kantor dagang EIC di Banten dan Jayakarta. Yang C, bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah juga. Pencarian dirintis oleh Jacob van Eyck dengan melalui jalan utara, akan tetapi gagal. Kedua dilakukan oleh Cornelis de Houtman dan bisa sampai di Banten pada tahun 1596. Kemudian diusir oleh rakyat Banten. Untuk yang ketiga dilakukan oleh Van Eyck. Tadi Van Eyck sudah melakukan perjalanannya ke Indonesia, itu yang pertama, karena gagal kemudian dia mencoba lagi. Dan saat ini penjelajahannya yang kedua ini berhasil mendarat di Banten pada tahun 1598. Van Eyck dapat menjalin hubungan dengan kerajaan di Banten dan dapat leluasa membeli rempah-rempah di Banten. Selanjutnya, bangsa Belanda bisa membentuk kongsi dagangnya dengan nama VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Untuk mencapai tujuan VOC, yaitu monopoli, VOC mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja setempat dan menaklukkan daerah-daerah yang tidak tunduk terhadap kemauan VOC dengan politik divide et impera, atau nama lainnya adalah politik adu domba. Yang kelima, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Pertama, perlawanan Ternate terhadap Portugis yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Bangsa Portugis pertama kali datang di Maluku pada tahun 1512 dan diterima baik oleh rakyat Ternate. Namun pada akhirnya menimbulkan kebencian karena Portugis berusaha memonopoli perdagangan, ikut campur urusan istana, dan bertindak sewenang-wenang menindas rakyat. Hal ini menimbulkan reaksi perlawanan dari rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Pada tanggal 28 Februari 1570, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh melalui siasat licik gubernur Portugis. Yang kedua, perlawanan Aceh.
Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Yang ketiga, perlawanan Makassar terhadap VOC yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. VOC sangat berambisi menguasai Makassar karena memiliki pelabuhan Sombapou yang merupakan pelabuhan transit atau persinggahan yang ramai disinggahi kapal-kapal dagang, baik perdagangan Nusantara maupun perdagangan asing. Akibatnya, VOC menyerang Makassar di bawah pimpinan Johan van Dam. Tetapi karena kegigihan rakyat Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur, maka VOC tidak dapat menaklukkan Makassar. Untuk mengalahkan Makassar, VOC mengajak Aru Palaka, yaitu Raja Bone yang sebelumnya berselisih dan pernah ditaklukkan Makassar karena terdesak oleh serangan kedua yang dipimpin oleh Cornelis Pilman. Maka terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bonggaya. Perjanjian Bonggaya ini berisi antara lain: A. Makassar harus mengakui monopoli VOC. B. Wilayah Makassar diperkecil hanya meliputi Goa. C. Makassar harus membayar seluruh biaya perang. D. Benteng-benteng Makassar harus dihancurkan. E. Hasanuddin harus mengakui Aru Palaka sebagai Raja Bone. Yang keempat, perlawanan Mataram terhadap VOC yang dipimpin oleh Sultan Agung. Semenjak VOC mendirikan benteng dan bermarkas di Batavia, sekarang nama wilayahnya adalah Jakarta, Sultan Agung Hanyokrokusumo bercita-cita mengusir VOC dari Batavia. Serangan ini dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Kemudian disusul serangan yang kedua, dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Pada tahun 1799, terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Dilanjutkan yang B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nomor 1. Perlawanan rakyat Maluku atau Saparua yang dipimpin oleh Patimura. Berdasarkan Konvensi London tahun 1814, wilayah Maluku adalah termasuk wilayah kekuasaan Inggris yang harus diserahkan kepada Belanda. Kembalinya Belanda di bawah pimpinan Van Middelkoop sebagai gubernur Maluku menimbulkan kemarahan rakyat Maluku karena akan melakukan A. Membebani rakyat dengan pajak yang tinggi, dan B. Memonopoli rempah-rempah. Yang nomor 2, perlawanan Paderi yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Perang Paderi berawal dari perselisihan antara kaum Paderi dengan kaum adat, di mana kaum Paderi ingin memurnikan ajaran agama Islam yang telah bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan adat yang dilakukan oleh para bangsawan, seperti menyabung ayam, berjudi minuman keras, dan lain-lain. Pada tanggal 10 Februari 1821, Presiden Belanda, Dufy, mengadakan perjanjian dengan kaum adat untuk membantu ketika pecah perang di Ponorogo. Kemudian, pada tahun 1835, Belanda melancarkan serangan besar-besaran sehingga melemahkan pertahanan kaum Paderi. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya menyerang dan kemudian dibuang ke Cianjur. Yang nomor 3, Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan rakyat Mataram terhadap Belanda. Perang tersebut disebabkan karena A. Kalangan istana tidak menyukai Belanda yang selalu turut campur tangan dalam urusan pemerintahan. Yang B. Para ulama tidak menyukai perilaku Belanda yang selalu berusaha meluaskan peredaran minuman keras.
Dan yang C, rakyat membenci Belanda karena dibebani bermacam-macam pajak. Kemudian yang nomor 4, Perang Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar dan Tengku Cikditiro. Pada tahun 1871, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatera. Dalam traktat ini, Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk meluaskan wilayahnya di Sumatera termasuk Aceh. Kemudian yang nomor 5, perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja yang ke-12. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak, berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Yang nomor 6, Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak pada tahun 1862. Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Yang ketujuh, Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Demikianlah penjelasan materi tentang kronologi penjajahan yang ada di Indonesia mengenai kolonialisme dan imperialisme. Untuk latihan soalnya, nanti Miss Endah akan segera kirimkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.